Bapak Ibu Dewan Penguji yang terhormat Bapak Ketua, Pak Vijay, Pak Wijayasa, Ibu Agung Sri Kandi sebagai pendamping Bapak Ketua ya, selaku sekretaris di sini, dan juga Sanjaya. Ya, sebelum kita mulai, mari kita ucapkan dulu panganjali umat ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sanjaya, sebelum ini ya, pertama-tama Ibu ucapkan selamat dulu ya. Selamat kepada Sanjaya sudah sampai pada tahapan ujian praskripsi. Satu langkah lagi menuju penyelesaian ya Bu ya. Diploma 3 ya, pariwisata akpah dan pasar. Ya, baik, sebelum Ibu mulai untuk ujian ini, Ibu paparkan dulu ya term and condition-nya. Nah, jadi ujian ini akan kita bagi dalam 3 tahapan ya, di mana tahapan pertama adalah presentasi dari tulisan Sanjaya, durasinya kita berikan 15 menit ya. Jadi tolong presentasikan dengan singkat, padat, dan jelas. Dan juga poin-poin yang perlu dipresentasikan, harap itu diperhatikan ya. Nah, yang kedua adalah tanya jawab dari apa yang sudah ini session tanya jawab. Nah, di sini Dewan Penguji akan memberikan kritikan, saran, masukan, juga menguji, menanyakan sejauh mana pemahaman Sanjaya atas laporan akhir studi yang sudah ditulis ini. Dan selanjutnya baru ke session penilaian. Ya. Baik, Bu. Masing-masing session ini memiliki bobot nilai Sanjaya ya. Jadi tulisan Sanjaya ini bobotnya paling kecil sebenarnya hanya 1 ya. Ini kan baru ungkapan secara tertulis daripada hasil penelitian yang Sanjaya bikin ya. Yang kedua, yang bobotnya 2 adalah bagaimana Sanjaya bisa menceritakan, yaitu melalui presentasi apa yang ditulis ini. Dan yang ketiga adalah bobot 3 adalah tanya jawab, ya. Jadi lebih kepada pemahaman Sanjaya akan tulisan ini. Ya, untuk mempersingkat waktu, Ibu akan berikan kesempatan Sanjaya. Udah paham ya Sanjaya? Sudah, Bu, sudah. Ya, jadi silakan Sanjaya untuk presentasikan materi ini ya, 15 menit dari sekarang. Jadi kurang lebih jam 11.20 sudah harus selesai ya. Baik, Bu. Yang terhormat Bapak Wayani Wijayasa sebagai dosen penguji pertama, yang terhormat kepada Ibu Adna Agung Sagung Ayu Sri Kandi Putri sebagai dosen penguji 2, dan yang terhormat kepada Ibu Niwayan Sumaryadi sebagai anggota sekaligus sebagai dosen pembimbing. Terima kasih sudah bersedia sebagai penguji pada ujian laporan akhir studi saya. Adapun judul penelitian yang saya bawakan sekarang, yaitu penerapan standar operasional prosedur pramusaji pada masa pandemi COVID-19 di restoran Noodle Snow Hotel Neoplas Kuta Legian. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu nama saya Imades Nia Putra, NIM 053318 dari program studi Diploma 3 Perhotelan. Adapun 5 bab yang akan saya bawakan yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 simpulan dan saran. Dimulai dari bab 1 pendahuluan, latar belakang. Sektor pariwisata di Indonesia, khususnya di Bali, mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sektor pariwisata Bali memberikan pendapatan yang cukup besar bagi negara dan dampak positif bagi masyarakat di dalamnya. Di Bali banyak sekali terdapat berbagai jenis hotel dan kelasnya, salah satunya yaitu Hotel Neoplas Kuta Legian yang menawarkan fasilitas yang cukup lengkap di kelasnya. Hotel Neoplas Kuta Legian memiliki restoran yang bernama Noodle Snow Cafe dan Bar yang bernuansa klasik modern. Namun pada saat awal tahun 2020 terjadi suatu wabah pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia yang mengakibatkan sektor pariwisata di Indonesia mengalami penurunan yang sangat tajam. Pada pertengahan tahun Juni 2020, dibukalah kembali seluruh sektor pariwisata di Indonesia.
Hal ini mengakibatkan adanya perubahan SOP pada setiap perusahaan, salah satunya yaitu hotel, untuk mengikuti anjuran yang ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu bagian dari hotel yang mengalami perubahan SOP ini yaitu F&B Service Department. Karena bagian ini yang paling sering berhubungan langsung dengan tamu pada saat menyajikan pelayanan makanan dan minuman. Perubahan SOP ini disusun mengadopsi program CHSE, yaitu Clean, Healthy, Safety, dan Environment. Hal tersebut yang melatar belakangi penulis mengambil judul penerapan standar operasional prosedur pramusaji pada masa pandemi COVID-19 di restoran Noodle Snow Hotel Neoplus Kuto Legian. Adapun dua rumusan masalah yang ditemukan berdasarkan latar belakang tersebut, yaitu yang pertama, bagaimanakah penerapan standar operasional prosedur pramusaji pada masa pandemi COVID-19 di Hotel Neoplus Kuto Legian, dan kendala apakah yang dihadapi dalam penerapan SOP pramusaji pada masa pandemi COVID-19 di Hotel Neoplus Kuto Legian. Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu tujuan umumnya yaitu untuk mengetahui tentang SOP pramusaji yang dijalankan pada masa pandemi COVID-19. Tujuan khususnya yaitu untuk mengetahui dua dari rumusan masalah yang telah disebutkan tadi. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan, yaitu yang pertama, manfaat terhadap peneliti sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi Diploma 3. Yang kedua, sebagai penerapan teori yang telah didapatkan pada saat bangku kuliah. Yang kedua, manfaat terhadap lembaga sebagai media pembelajaran untuk mahasiswa, par dan pasar, dan pihak lainnya. Dan yang kedua, sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya. Dan yang terakhir, manfaat terhadap industri sebagai bahan pertimbangan bagi pihak hotel dengan mengetahui kendala yang terjadi. Adapun batasan masalah yang akan dibahas pada laporan ini, yaitu penerapan SOP pramusaji pada pelayanan breakfast a la carte pada masa pandemi COVID di restoran Noodle Snow Hotel Neoplus Kuto Legian. Bab 2, landasan teori. Pengertian penerapan, yaitu aksi atau tindakan yang dilakukan secara berencana berdasarkan aturan tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Yang kedua, ada pengertian standar operasional prosedur, yaitu suatu pedoman yang berisi langkah-langkah operasional untuk memastikan keputusan yang dilakukan telah berjalan secara efektif. Yang ketiga, ada pengertian pramusaji. Pramusaji adalah karyawan atau karyawati di sebuah restoran yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengenai pelayanan makanan dan minuman bagi tamu secara profesional. Pengertian masa pandemi COVID-19. Masa pandemi COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 ini yaitu wabah virus yang terjadi di seluruh dunia yang awal mulanya muncul di Tiongkok, Wuhan pada akhir tahun 2019. COVID-19 ini dapat menular dari manusia ke manusia melalui percikan batuk atau bersin. Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 ini seperti demam, batuk, dan sesak nafas. Yang kelima, ada pengertian restoran. Restoran merupakan suatu tempat atau bangunan yang dikelola secara komersial, menyediakan pelayanan kepada tamu baik berupa makanan maupun minuman. Dan yang terakhir ada pengertian hotel. Hotel merupakan suatu akomodasi yang menyediakan jasa pelayanan menginap, makanan dan minuman, serta berbagai fasilitas pendukung bagi wisatawan yang dikelola secara komersial. Adapun metode penelitian yang digunakan di sini. Waktu dan tempat penelitian dilaksanakan mulai pada tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan 21 Juni 2021. Tempat penelitian ini dilaksanakan di Hotel Neoplus Kuto Legian yang beralamat di Jalan Legian dan Ropozo nomor 8, Legian Kuto, Kabupaten Badung, Bali. Yang menjadi objek penelitian di sini yaitu penerapan standar operasional prosedur pramusaji pada masa pandemi COVID-19. Adapun dua sumber data yang digunakan di sini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh berupa SOP dan kendala yang dialami. Data sekunder yang diperoleh seperti sejarah hotel, struktur organisasi, fasilitas hotel, dan laporan tugas akhir yang terdahulu. Adapun tiga teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu yang pertama observasi partisipasi. Di sini saya melakukan on the job training di Hotel Neoplus Kuto Legian dengan mengikuti dan mengamati langsung
aktivitas yang dilakukan oleh staf pemusaji. Wawancara di sini dilakukan dengan Bapak Dedi Indra Kusuma selaku staf waiter dan Bapak Putu Joni Hartadarma selaku sosep. Dan yang ketiga, teknik dokumentasi, yaitu data yang diambil di sini berupa dokumen, gambar-gambar, brosur, buku, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan laporan akhir studi ini. Metode analisis data yang digunakan di sini yaitu metode analisis deskriptif kualitatif. Lanjut ke bab 4, hasil dan pembahasan. Gambaran umum Hotel Neoplex Kota Legian yaitu salah satu hotel berbintang 3 yang terletak di kawasan pariwisata Legian yang menawarkan fasilitas yang cukup lengkap di kelasnya. Sejarah berdirinya Hotel Neoplex Kota Legian ini yaitu hotel ini dimulai dibangun dari tahun 2013 di atas luas tanah 5.361 meter persegi dan pembangunan sebanyak 7 lantai termasuk rooftop yang berada di lantai paling atas, lantai 7. Hotel ini resmi dibuka pada tanggal 9 Januari 2015. Hotel ini dimiliki oleh Perseroan Terbatas atau PT Permata Legian Persada. PT Permata Legian Persada menyerahkan pengelolaan Hotel Neo kepada Archipelago Internasional yang lebih dikenal dengan Aston. Adapun misi dan misi yang dimiliki oleh Hotel Neoplex Kota Legian yaitu visinya yaitu menjadi yang dikenal secara mendunia sebagai perusahaan di bidang akomodasi yang dipilih oleh tamu, pemilik, dan karyawan. Misinya kami adalah hotel dengan layanan pilihan unggul yang membuka pintu ke dunia baru yang sejahtera dan sensasi, dirancang dengan gaya kontemporer modern sesuai dengan tren baru dalam desain hotel. Hotel kami menawarkan ruangan terbuka yang rapi, yang menciptakan suasana dan relaksasi serta revitalisasi dalam lingkungan yang trendy, namun dengan harga yang terjangkau. Logo Hotel Neoplex Kota Legian dapat dilihat di sebelah kanan slide, yaitu kata Neo terinspirasi dari karakter film Matrix yang bernama Nea, yang merupakan karakter wanita yang berambut pendek dan berwarna putih. Dan Miss Nea menjadi maskot dari Hotel Neo. Lokasi Hotel Neoplex Kota Legian dapat dilihat pada Google Maps yang ada di sebelah kanan. Hotel Neo terletak di kawasan pariwisata Legian, tepatnya beralamat di Jalan Legian, Gang Tropozon nomor 8, Kuta, Kabupaten Badung, dekat dengan Tugu Peringatan Bom Bali. Adapun departemen yang menunjang operasional Hotel Neoplex Kota Legian yaitu Front Office Department, Housekeeping Department, F&B Service Department, F&B Product Department, Sales and Marketing Department, Human Resource Department, Finance and Accounting Department, dan yang terakhir Engineering Department. Adapun fasilitas yang dimiliki oleh Hotel Neoplex Kota Legian, dikarenakan di sini saya membahas tentang restoran, maka akan dijelaskan terlebih dahulu fasilitas restoran dan bar. Hotel Neoplex Kota Legian memiliki restoran yang bernama Noodle Snow Cafe dan Bar yang dapat menampung kurang lebih hingga 90 orang. Namun pada saat pandemi ini hanya dibatasi dengan 45 orang saja. Restoran ini menyediakan mulai dari pelayanan breakfast, lunch, hingga dinner. Adapun beberapa fasilitas penunjang pramusaji dalam operasional restoran yaitu ada mesin kopi, mesin penggiling kopi, mesin es, dan juga chiller bar. Lanjut ke fasilitas kamar. Hotel Neo memiliki total jumlah 117 kamar yang terdiri beberapa tipe, yaitu Superior Rooms total 15 kamar, Deluxe Room total 59 kamar, Deluxe Balcony Rooms total 36 kamar, Deluxe Full Access Room total 4 kamar, dan tipe Suite Room total 3 kamar. Adapun fasilitas lain yang menunjang selama kamu menginap di hotel Neo yaitu swimming pool, meeting room, spa, wifi, dan juga parking area. Adapun struktur organisasi dari Hotel Neoplex Kota Legian, berikut struktur organisasi dari 8 departemen yang telah disebutkan tadi. Bisa dilihat pada halaman 43. Kemudian ada struktur organisasi F&B Service Department. Itu ada restoran dan bar manager, restoran dan bar supervisor, dan juga waiter waitress. Untuk
Tugas dan tanggung jawabnya dapat dilihat dari halaman 45 sampai dengan 47. Adapun hasil dan pembahasan dari selama saya melakukan training di Hotel Neo. Ada beberapa penerapan SOP yang dilakukan pada restoran Noodle Snow di Hotel Neo Plus Kuta Legian. Dimulai dari standar penampilan pramusaji. Standar ini diciptakan untuk menampilkan pramusaji yang profesional. Adapun beberapa standarnya yaitu kebersihan badan, kebersihan rambut, kerapian rambut, kerapian wajah, kebersihan tangan dan kuku, kebersihan mulut dan gigi, uniform, dan aksesoris. Yang kedua ada SOP membersihkan area restoran dan bar. Dikarenakan di sini hanya dibatasi dengan membahas pada saat jam breakfast, maka akan dijelaskan standar kebersihan pada saat breakfast, yaitu yang pertama, lantai restoran dan bar dipastikan tidak kotor, tidak ada bercak air, sisa makanan maupun bekas pijakan sepatu atau sandal. Yang kedua, meja, kursi, dan furniture yang ada di restoran terbebas dari debu, dari laba-laba, dan juga kotoran. Yang ketiga, memastikan meja dan kursi tidak goyang serta tidak menimbulkan suara saat digeser. Yang keempat, lantai bar dipastikan tidak ada genangan air atau bekas bercak minuman. Dan chiller bar rata rapi dan bersih. Kemudian yang terakhir, peralatan makan minum dipastikan dalam keadaan bersih sebelum digunakan untuk breakfast. Yang ketiga, ada SOP table setting. SOP ini dibuat untuk memberikan daya tarik kepada tamu sebelum hidangan disajikan. Adapun prosedurnya sebagai berikut. Yang pertama, memastikan posisi meja dan kursi dengan yang lainnya sudah berjarak 1 meter, jangan sampai meja goyah atau tidak kokoh. Ganjal kaki meja dan kursi dengan karet jika meja atau kursi goyah. Kemudian letakkan vas bunga pada tengah-tengah meja. Di sebelah kanan vas bunga diletakkan salt and pepper shaker. Kemudian di sebelah kiri vas bunga diletakkan sugar bowl, dan di depan vas bunga diletakkan sign disinfektan. Cutleries di sini diletakkan di sebelah kanan dekat dengan pinggir meja. Sebelum meletakkan cutleries, letakkan tisu terlebih dahulu. Kemudian letakkan cutleries dengan masing-masing jarak kurang lebih 1 cm. Kemudian water goblet diletakkan di atas dinner spoon ataupun dinner knife. Kemudian di sebelahnya diletakkannya juice glass. Yang keempat ada SOP melakukan taking order. SOP ini dibuat untuk menciptakan agar pesanan terjamin dengan benar tercatatnya dan dengan lengkap. Adapun prosedurnya sebagai berikut, yaitu yang pertama, berdiri sempurna minimal 1 langkah dari meja tamu. Yang kedua, memberikan menu dari sebelah kanan. Berikan menu pertama terlebih dahulu ke tamu perempuan, kemudian dilanjutkan ke tamu laki-laki sesuai dengan arah jarum jam. Yang ketiga, menanyakan dengan sopan apa pesanan tamu, yaitu dengan berbicara dengan nada halus, tidak terlalu keras namun terdengar jelas. Yang keempat, dengarkan dengan seksama dan mencatat pesanan tamu secara rinci seperti pesanan khusus, contohnya tidak terlalu pedas ataupun tidak terlalu asin. Yang kelima, memisahkan antara pesanan makanan dan minuman dengan memberi jarak 1 baris untuk memudahkannya pada saat mengulanginya. Kemudian, konfirmasi pesanan tamu dengan cara membacakan ulang pesanan yang telah dicatat sebelumnya untuk menghindari kesalahan pada saat mencatat pesanan. Kemudian jika tamu sudah menyatakan pesanannya benar, maka ucapkanlah terima kasih kepada tamu sebelum meninggalkan meja tamu dan meminta tamu untuk menunggu sebentar. Yang kelima ada SOP menyajikan makanan dan minuman di restoran Noodle Snow. SOP ini dibuat untuk menciptakan pelayanan yang terjamin, yang tergaransi kualitasnya. Adapun prosedur menyajikan makanan dan minuman di restoran. Pertama, memastikan pesanan makanan atau minuman sesuai dengan presentasi yang telah ditetapkan dan memastikan tidak ada benda asing ataupun rambut yang ada di makanan tersebut. Yang kedua, menyajikan pesanan dari sebelah kanan tamu, dimulai dari tamu perempuan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan tamu laki-laki. Penyajian dari sebelah kanan ini tidak berlaku jika terdapat tembok atau tiang yang menghalanginya. Kemudian meletakkan pesanan secara perlahan, tidak menimbulkan suara, dan ucapkan permisi saat
meletakkan pesanan, dan juga menyebutkan menu yang dipesan. Kemudian, jika semua makanan sudah disajikan, maka ucapkanlah selamat menikmati sebelum meninggalkan meja tamu. Yang kedua ada mengantar makanan dan minuman ke kamar ataupun room service. Yang pertama, memastikan tray atau troli yang digunakan sudah bersih dan disanitasi sebelumnya. Yang kedua, memastikan makanan atau minuman yang dipesan sudah sesuai agar tidak untuk menghindari kesalahan pada saat mengantarkannya. Kemudian setelah sampai di depan pintu kamar tamu, mengetuk pintu secara perlahan serta mengucapkan greeting dan identitas. Contohnya yaitu good morning, room service please. Kemudian jika sudah dibukakan pintu oleh tamu, mintalah izin pada tamu untuk memasuki kamar. Jika diperbolehkan, maka ucapkanlah permisi. Namun pada saat pandemi seperti ini, jika tamu dalam keadaan sakit, tamu saja dapat menolaknya dengan meminta maaf dan menjelaskan kepada tamu bahwa tamu dalam keadaan sakit dan tamu saja hanya diperbolehkan untuk mengantarkan sampai dengan pintu kamar tamu. Dan tamu dipersilakan untuk mengambil pesanannya sendiri dari atas troli. Kemudian jika tamu sudah mengizinkan masuk dan tamu dipastikan sehat, tanyakan kembali kepada tamu di mana pesanan ingin diletakkan. Kemudian letakkan makanan dengan perlahan dan membuka penutup makanan, serta menjelaskan pesanan tersebut. Sebelum meninggalkan kamar tamu, pramusaji menjelaskan kepada tamu bahwa jika ada bantuan atau masalah tentang makanan ataupun minuman, segera hubungi restoran. Jika tamu sudah selesai menikmati hidangan, piring yang kotor dapat ditaruh di luar kamar ataupun menghubungi pihak restoran. Jika semua informasi sudah dijelaskan, ucapkanlah terima kasih dan selamat menikmati. Selanjutnya ada SOP melakukan clear up. Yang pertama ada prosedur melakukan clear up piring di restoran, yaitu mendekati tamu dari sebelah kanan dengan kaki kanan sedikit maju ke depan, kemudian mengambil piring dari atas meja tamu dengan cara memegang tepi piring serta menjepitkan garpu, sendok ataupun pisau di bawah jari lain. Kemudian mundur ke belakang dan memindahkan piring ke tangan kiri dengan ibu jari memegang tepi piring searah dengan kelingking. Kemudian garpu dijepitkan pada ibu jari dan sendok ataupun pisau dijepitkan di bawah garpu tersebut. Kemudian untuk piring berikutnya disusun pada pergelangan tangan kiri. Kemudian sisa makanan dipindahkan ke piring pertama. Untuk garpu, sendok ataupun pisaunya dijepitkan seperti cara sebelumnya. Jika semua piring kotor sudah diangkat, kemudian dilanjutkan membawa ke steward area. Yang kedua, prosedur melakukan clear up gelas, yaitu yang pertama mengambil tray dan meletakkannya pada telapak tangan kiri dan memperhatikan keseimbangannya. Kemudian mendekati meja tamu dari sebelah kanan dengan kaki kanan sedikit maju ke depan. Mengambil water goblet dengan cara memegang tangkainya, kemudian letakkan pada tray. Untuk gelas berikutnya dilakukan dengan cara yang sama. Namun hindari mengambil gelas dengan cara memasukkan jari ke dalam mulut gelas. Jika semua gelas kotor sudah diangkat, maka dilanjutkannya membawa ke steward area. Dan yang terakhir ada prosedur melakukan clean up pada room service. Yang pertama, menyiapkan troli yang sudah disanitasi serta tempat sampah dan maaf Sanjaya Ibu Kat ya, mungkin itu disebutkan saja biar bisa langsung kepada kendala ya. Kendala oh baik, baik Bu. Yang ketujuh ada SOP etika pelayanan di restoran Wisnu. Hostess atau waiter harus berada di pintu depan restoran dengan uniform rapi untuk menyambut kedatangan tamu. Hostess secara konsisten memeriksa suhu tubuh dan menawarkan tamu menggunakan hand sanitizer. Yang ketiga, seluruh karyawan dapat menjelaskan secara rinci terhadap produk yang dijual. Yang keempat, pelayanan tamu harus ramah dan penuh perhatian. Selanjutnya, restoran manajer atau supervisor harus berkeliling restoran dengan menanyakan tamu pengalaman selama menginap di hotel. Selanjutnya, seluruh karyawan harus terlihat segar. Karyawan harus selalu memberikan salam perpisahan saat tamu meninggalkan restoran.
mengecek kualitas makanan ke tamu setelah 3 menit dari waktu kita menyajikannya. Kemudian mengurangi penumpukan piring atau peralatan yang kotor di meja. Jika ada keluhan atau mengenai makanan atau minuman, secepatnya diganti dengan yang baru, tanpa biaya tambahan ataupun dengan servis yang baik. Jika tamu menolak dari jumlah SOP, Sanjaya, stop dulu. Langsung kesimpulan aja ya, biar tidak terlalu banyak karena sudah lewat 5 menit. Oh, baik. Ya? Simpulan langsung. Bab 5 simpulan dan saran. Dapat disimpulkan ada 8 penerapan SOP yang diterapkan pada Hotel Neopos Kelegian, yaitu standar penampilan seorang pramusaji, yang kedua SOP membersihkan area restoran dan bar, yang ketiga SOP table setting, yang keempat ada SOP taking order, yang kelima SOP menyajikan makanan dan minuman, yang keenam ada SOP melakukan clear up, yang ketujuh SOP etika pelayanan restoran, yang kedelapan ada SOP menangani pengurangan jumlah staf yang mengakibatkan pelayanan pada saat breakfast menjadi sedikit lama. Yang kedua, kurangnya arahan bahan-bahan di bar maupun di yang terbatas. Adapun saran yang ingin diberikan penulis untuk Hotel Neopos Kelegian, yaitu sebaiknya pihak manajemen melakukan seleksi yang ketat dalam penerimaan training. Yang kedua, sebenarnya pihak manajer meluangkan waktu untuk memberikan pelatihan dan lebih memperhatikan ketersediaan makanan minuman. Sekian presentasi dari saya ucapkan Mas Santi. Mohon maaf sebenarnya kalau